Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam video ini saya akan membahas tentang power nutrition. Di dalam video sebelumnya banyak sekali teman-teman yang berkomentar menanyakan tentang power nutrition yang akan kita bahas ini nanti. Power nutrition ini adalah pupuk organik padat atau POP yang biasanya untuk pemakaian atau pengaplikasian diaplikasikan dengan air atau dilarutkan dalam air kemudian baru digunakan. Kemudian pada umumnya pemakaian power nutrition ini diberikan dengan cara kocor pada lingkar batang tanaman. Kemudian yang paling sering dipertanyakan oleh teman-teman, saya lihat dari beberapa video yang saya upload sebelumnya, ini adalah bisakah kalau power nutrition itu diaplikasikan dengan cara spray atau semprot? Jawabannya adalah bisa. Lalu di sini ada yang berpendapat juga kalau diaplikasikan dengan cara spray maka akan menyumbat daripada sprayer yang kita gunakan. Jadi ini adalah memang benar adanya. Namun di dalam video kali ini saya akan buatkan tutorial untuk teman-teman cara untuk mengaplikasikan power nutrition dengan cara spray tanpa harus sprayer kita itu tersumbat dengan adanya butiran power nutrition yang tidak bisa larut dalam air. Dan setelah tutorial nanti kita juga akan membahas sesuatu hal yang menarik tentang power nutrition ini. Oke teman-teman, kita akan langsung ke tutorialnya. Ini saya menggunakan power nutrition yang kemasan 3 kg. Ya, kita gunakan sebanyak 1 sendok makan saja. 1 sendok makan. Ini teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam air. Lalu diaduk dulu. Usahakan ngaduknya ini sampai betul-betul larut. Bila perlu kita lihat seperti ini, nah, kita lihat apakah ada yang masih belum larut, biasanya mengendap di bawah nih teman-teman. Nah seperti ini, bila perlu kita haluskan, atau gini teman-teman, misalkan belum dimasukkan ke dalam air, kita basahi, terus diginikan, agar semuanya itu betul-betul larut. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk pelarutannya. Kalau teman-teman menggunakan air yang tiba-tiba 10 liter, terus kita ambil power nutrition 1 sendok, kemudian kita aduk, nah itu tidak bisa larut semua itu. Karena dengan jumlah air yang terlalu banyak, itu kita tidak bisa mengontrol apakah semua sudah larut atau belum. Makanya setiap pengaplikasian saya selalu menggunakan jumlah air yang lebih sedikit. Saya di situ selalu bilang untuk mempermudah dalam kita mengaplikasikan. Kalau kita ngaduknya agak lama dan jumlah airnya sedikit, pasti cepat larut ya teman-teman ya. Oke, ini kayaknya udah larut semua teman-teman ya. Nah, udah larut ini. Terus cara nyaringnya gini, kita saring pakai kain. Nah, pakai kain. Usahakan kain yang halus. Seperti ini, seperti ini. Nah ini kita masukkan. Oke, nah, bisa teman-teman lihat ya, itu banyak sekali butiran-butiran yang mengendap di bawah. Dan inilah yang biasanya menyumbat sprayer yang teman-teman gunakan. Dan jika sudah seperti ini bisa kita gunakan untuk pengaplikasian spray atau semprot tanpa harus sprayer kita itu tersumbat dengan adanya butiran power nutrition. Ini bisa untuk 10 liter air, jadi kita penuhi air lagi sampai 10 liter atau 1 tangki semprot. Kita cek apakah masih ada endapan. Sudah tidak ada teman-teman ya. Kita tidak akan aplikasikan untuk tanaman sekarang karena malam hari, dan ini akan kita simpan sampai nanti kita membutuhkan power nutrition untuk pemupukan tanaman. Kita simpan dulu di dalam botol.
Dan ini adalah endapan. Mungkin kalau seperti ini tidak terlalu berpengaruh dengan sprayer teman-teman ya. Ini sudah aman saja kok digunakan karena ini butiran yang sangat halus. Ini enggak berpengaruh untuk sprayer ya. Ini akan kita simpan saja. Nah teman-teman, jadi sangat mudah sekali. Asalkan kita tidak terkurung dengan satu cara, maka pastilah di situ kita akan menemukan cara-cara yang lain. Kemudian yang mungkin teman-teman pertanyakan, setelah kita aplikasikan atau kita larutkan dalam air seperti ini dan kemudian tidak habis dalam satu kali pemakaian, ini bisa kita simpan sampai berapa lama? Jadi pupuk organik ya. Pupuk organik ini berbeda dengan pupuk kimia. Sebagai perbandingan, pupuk kandang yang masih belum terpakai, yang mungkin di situ masih di dalam kandang, itu sampai bertahun-tahun terkadang belum digunakan untuk pemupukan tanaman. Tapi nyatanya setelah kita gunakan, walaupun kita tidak fermentasi, ternyata tidak ada efek yang begitu berbahaya untuk tanaman. Itu juga dengan pupuk organik NASA ini juga pupuk organik teman-teman ya. Jadi ketika kita simpan lebih lama, tentunya ini masih dapat kita gunakan, walaupun dalam penyimpanan itu mungkin berbulan-bulan atau bahkan tahun teman-teman ya. Apalagi yang sudah kita larutkan dalam air seperti ini bakterinya akan berkembang, sehingga ketika kita gunakan nanti pupuk organik NASA ini akan lebih bagus lagi, akan lebih optimal dalam penutrisiannya. Kemudian bisakah diaplikasikan dengan pupuk kimia atau NPK misalkan ya? Bisa. Di dalam video sebelumnya saya pernah mengaplikasikan Super NASA dengan NPK 1616. Teman-teman bisa cek saja di dalam video yang ini. Nah, di sini saya aplikasikan pupuk organik NASA, yaitu Super NASA dengan NPK Mutiara 1616. Jadi pupuk organik NASA ini bisa diaplikasikan dengan pupuk kimia atau diaplikasikan dengan pupuk organik yang lain juga. Kalau kita hanya menggunakan dengan cara kocor, maka kita tidak perlu untuk membuat saringan kain teman-teman ya. Kita hanya cukup larutkan saja, kemudian kita kocorkan langsung ke lingkar batang tanaman, itu sudah cukup. Tidak usah kita saring dengan menggunakan kain. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share agar yang lain juga tahu dengan apa yang kita ketahui. Dan untuk mengakhiri video ini, saya rekomendasikan 4 buah video untuk teman-teman pelajari, yang insya Allah juga akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat beragrokompleks.